korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Pergi ke taman memetik delima, tidak lupa membawa bunga kenangan. Perkenalkan, nama saya Dela, senang berkenalan dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selvi Dela Erdika Nugraha, NIM 238623028552, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dosen pengampu Ibu Nadia Nela Rosa, MPSI. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi agama dengan membahas satu kasus keagamaan. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas kasus tentang seorang pria nekat melecehkan seorang wanita muda yang sedang menjalankan ibadah sholat di dalam Masjid Bandar Lampung. Oke teman-teman, hari kita bahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita muda di Bandar Lampung. Jadi, wanita ini berinisial TR, berusia 22 tahun. Ia menjadi korban pelecehan seksual saat sedang menjalankan sholat zuhur di dalam masjid di Bandar Lampung. Nah, pelaku diketahui atau dikenal sebagai marbot masjid yang memantau korban beberapa hari sebelum kejadian. Lalu ia melakukan aksi pelecehan seksual pada saat kondisi masjid sepi. Korban diserang saat dalam posisi sujud, dirangkul lalu dilecehkan. Lalu ia memukuli wajah dan kepala korban saat korban berusaha untuk melawan. Pada saat ini, pelaku sudah ditangkap polisi dan diproses menurut hukum yang berlaku. Tuh kan? Ay, baca ini pasti. Jadi teman-teman, dari sudut pandang psikologi agama, kejadian ini bukan hanya sekedar perbuatan kriminal, tetapi mencerminkan krisis integrasi antara spiritualitas dan kepribadian pelaku. Psikologi agama mempelajari hubungan antara pengalaman keagamaan seseorang dengan perilaku dan kondisi psikologisnya ketika seseorang mengalami keterputusan antara nilai religius dan kontrol diri, serta dipengaruhi oleh faktor seperti impuls agresi, ketidakmatangan moral, atau eksposur pada konten destruktif. Ia dapat melakukan tindakan yang jauh dari nilai-nilai agama, bahkan di tempat yang sangat sakral seperti masjid. Pendekatan psikologi agama juga berfokus pada interaksi antara dimensi psikologis individu dan faktor-faktor spiritual atau agamis dalam memahami perilaku, termasuk perilaku menyimpang seperti kekerasan terhadap orang lain. Dalam psikologi agama, tindakan dilihat bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai cerminan kondisi batin dan internalisasi nilai agama seseorang. Solusi yang dapat diambil dari kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang wanita muda di Bandar Lampung, yaitu adalah solusi terhadap fenomena seperti ini seharusnya bersifat multidimensional, tidak hanya represif, tetapi juga presensif dan rehabilitatif. Secara psikologis, pelaku perlu mendapatkan pendampingan profesional, termasuk konseling psikologis dan psikoedukasi religius untuk memahami motif di balik perilakunya. Ranah digital perlu adanya edukasi lebih lanjut mengenai etika penggunaan media dan konten karena paparan konten destruktif dapat memperkuat pola pikir negatif dan agresi, dan perlu dilakukan rehabilitas untuk pelaku, konseling dan penguatan nilai spiritual untuk mengidentifikasi pemicunya, dan disertai pembinaan agama yang menekankan nilai kasih sayang, saling menghormati, dan moralitas dalam Islam. Ini bertujuan untuk membantu pelaku memahami secara mendalam ajaran agama yang benar dan konsekuensi tindakan pelaku. Dan solusi yang harus dilakukan kepada korban adalah pemulihan psikologis untuk korban, yaitu bantuan trauma terapi berbasis agama. Korban perlu dukungan psikologis untuk mengatasi trauma, pendekatan integratif antara konseling psikologi
dan spiritual dapat membantu korban menguatkan kembali rasa aman dan keimanan tanpa rasa takut. Jadi, peran pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kasus pelecehan seksual yang kita bahas, terutama dalam pencegahan dan rehabilitas nilai. Pendidik agama Islam seharusnya tidak hanya meningkatkan atau mengajarkan aspek ritual dan hafalan, tetapi juga internalisasi nilai, adab, etika, dan akhlak Qur'ani, termasuk penghormatan terhadap tempat ibadah dan sesama manusia. Peran pendidik agama Islam secara edukatif, moderat, dan humanis. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis. Yang pertama adalah edukasi, mengajarkan makna sesungguhnya etika agama, bukan hanya aturan ritual. Contoh, menghormati orang lain, khususnya dalam ibadah, adalah bagian penting dari ajaran Islam, yaitu akhlak yang baik. Mendorong diskusi tentang penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah moderat. Nah, jadi tidak hanya menghakimi secara ekstrim, tetapi tetap jelas dalam pengutukan perilaku negatif. Pendidikan menyampaikan bahwa tindakan kekerasan dan pelecehan adalah salah secara moral dan agama, namun juga mengajak semua pihak untuk memahami latar psikologis dan dukungan rehabilitatif bagi pelaku dan korban. Yang ketiga adalah humanis, memberikan dukungan emosional dan spiritual kepada korban, serta membuka ruang bagi pelaku untuk berubah, memberikan penguatan bahwa agama adalah sumber kedamaian dan nilai moral, bukan justifikasi agresi atau kekerasan. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan empati, penghormatan terhadap keberagaman, dan pemahaman nilai kemanusiaan. Contohnya yaitu pelajaran nilai adab kepada sesama, penghormatan terhadap tempat ibadah, serta dialog tentang bagaimana ajaran agama mendorong kasih sayang dan toleransi. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan pada kasus ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga masalah psikologis dan spiritual. Pendekatan psikologi agama membantu memahami bahwa perilaku kekerasan di tempat ibadah merupakan hasil ketidakharmonisan antara nilai agama yang diyakini dan perilaku nyata. Solusinya adalah pendekatan yang edukatif, moderat, dan humanis, terutama melalui peran pendidikan agama Islam yang mengintegrasikan nilai moral, empati, serta pemahaman spiritual yang benar dalam pendidikan agama Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita muda di Bandar Lampung. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.